Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi edisi Ramadan kembali menemani Anda pendengar di kesempatan edisi pagi hari ini. Dan topik kita pada pagi hari ini tentang Lailatul Qadar. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, tinggal menghitung hari, bulan yang penuh kemuliaan ini akan segera meninggalkan kita. Tidak ada manusia yang bisa memastikan apakah ia akan kembali bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi serangkaian amalan selama hari-hari Ramadan yang telah berlalu. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan ini juga semestinya manusia lebih memacu semangat dibandingkan hari-hari sebelumnya karena di dalamnya terdapat bonus besar yaitu Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita mendapatkan pahala di malam tersebut? Kali ini saya sudah bersama dengan Ustazah Aisyah Mutiah Triani. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih baik juga. Alhamdulillah baik. Puasa masih lancar ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, tentang malam Lailatul Qadar itu apa? Dan siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan atau pahala di malam Lailatul Qadar? Silakan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, awal sekali marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tiada putus kepada kita, khususnya nikmat Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dapat kita manfaatkan dengan lebih baik dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul bait dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita berada di belakang bendera beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RRI rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa Ramadan sudah berada di penghujung 10 hari terakhir, di mana salah satu keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Profesor Quraisy Shihab menjelaskan tentang Lailatul Qadar dengan 3 makna. Yang pertama adalah malam mulia, malam yang mulia. Malam ini sangat familiar. Makna malam yang mulia ini sangat familiar di kalangan masyarakat muslim. Disebut mulia, salah satunya karena Al-Quran diturunkan bertepatan dengan malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Makna yang kedua, beliau Profesor Quraisy Shihab menyatakan Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena pada waktu itu di malam Lailatul Qadar banyak malaikat turun ke bumi sehingga bumi sesak penuh dengan malaikat-malaikat, akhirnya menjadi sempit. Yang terakhir adalah malam ketetapan. Lailatul Qadar menjadi malam ketetapan, bisa jadi sesuatu yang boleh jadi ketetapan ini berlaku untuk masyarakat umum seperti turunnya Al-Quran, tetapi bisa jadi juga ketetapan bagi orang per orang, yang mana siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar maka hidupnya akan berubah, hidupnya menjadi lebih baik, hidupnya menjadi lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keterangan tentang Lailatul Qadar dalam satu surah penuh, yakni surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan hingga terbit fajar. Para pemirsa RRI rahimakumullah, Lailatul Qadar di samping sebagai satu-satunya malam yang hanya ada di bulan Ramadan, malam ini juga merupakan sebuah anugerah yang istimewa yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Hal ini merupakan keistimewaan dikarenakan umur umat Nabi Muhammad cenderung lebih pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Dalam kitab Ahkamul Quran mengutip perkataan dari Imam Malik bin Anas, "Sami'tu man athiqu bihi yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'marul umam qablahu faka'annahu tuqasiru a'mara ummatihi alla yablughu minal amal mithla ma balagha ghairakum fi tulil umur fa'atahu Allahu lailatul qadri wa ja'alaha khairan min alfi syahr." Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah diperlihatkan usia umat-umat terdahulu. Melihat itu, Nabi Rasulullah pesimis bahwa usia umatnya tidak akan mampu untuk mencapai amal ibadah yang bisa dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Fa'atahullahu lailatul qadri. Lalu kemudian Allah anugerahkan, Allah berikan kepada Nabi dan umatnya yang namanya Lailatul Qadar dan menjadikan malam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Maka dengan diberikan Lailatul Qadar, kemudian umat Nabi Muhammad amal ibadahnya yang dilakukan bisa setara atau bahkan lebih dari umat-umat yang terdahulu jika setiap Ramadan dia mendapati Lailatul Qadar. Nah, turunnya Lailatul Qadar sendiri itu sebenarnya hakikatnya hanya berdurasi sebentar. Dikatakan lahdoh itu, sebentar sekali, sekejap itu. Bahkan dikatakan persis seperti kilat yang menyambar. Hanya saja efeknya, walaupun hanya datang sepintas saja, sekelebat saja, seperti lintasan kilat yang menyambar, efeknya luar biasa. Pada malam itu seluruhnya menjadi malam yang penuh keutamaan. Para pemirsa rahimakumullah, belum lengkap rasanya kalau kami tidak menyampaikan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dijelaskan Lailatul Qadri Lailatun Baljah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terang bercahaya. La harroh, tidak panas, wala baridah, dan tidak dingin, wala sahaba, tidak ada awan. Fiha, di malam itu tidak ada awan, wala matar, tidak ada hujan, wala riha, tidak ada angin, wala yurma fiha binajmin, tidak ada bintang yang bertebaran di langit. Wa min alamati yaumiha tatlu'u syamsu la sa'alaha, dan esok harinya, keesokan harinya, paginya, matahari terbit tetapi tidak ada cahaya. Maka jika kita menjumpai kondisi malam seperti ini dengan ciri-ciri yang telah ada di dalam hadis tadi itu, kita bisa menjadikan sebagai patokan atau penanda bahwa oh ternyata sekarang adalah malam Lailatul Qadar. Memprediksi datangnya Lailatul Qadar itu dengan melihat tanda-tanda alam, salah satu cara yang cukup mudah untuk dijadikan penanda turunnya Lailatul Qadar. Tetapi yang perlu digarisbawahi, turunnya Lailatul Qadar dapat ditandai dengan melihat beragam suasana alam, tetapi pasnya, waktu yang tepatnya itu tidak ada yang bisa memahami karena hanya rahasia Allah. Samar. Kita bisa melihat tanda alamnya, tetapi pas waktunya hanya Allah yang tahu karena bersifat samar tanpa ada yang mengetahui secara pasti. Sebagaimana kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita atau kapan waktu hari kiamat. Lantas,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, jika kemudian saya bertemu dengan Lailatul Qadar dengan memahami tanda-tanda itu, apa yang harus saya lakukan?" Rasulullah menjawab, "Maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun karim, maha pengampun, tuhibbul afwa dan cinta kepada orang yang meminta ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Dan terakhir, spesial ketika kita beribadah di bulan di malam Lailatul Qadar, Rasulullah menyatakan mayyakumu lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun untuk beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Ya, malam Lailatul Qadar. Semua orang menginginkan pahala, mendapatkan pahala dan barokah serta syafaat di bulan suci Ramadan, khususnya meraih malam Lailatul Qadar. Nah, Ustazah, ada berbagai perbedaan pendapat ulama ini terkait kapan datangnya malam yang penuh kemuliaan ini. Namun mayoritas ulama juga berpendapat bahwa malam kemuliaan itu terjadi di 10 hari terakhir Ramadan, dan secara khusus lagi pada malam-malam ganjil. Ada malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Apakah betul itu, Ustazah? Baik. Terkait dengan prediksi jatuhnya Lailatul Qadar, ada beberapa pendapat ulama, tapi Rasulullah sendiri memang memerintahkan untuk mencarinya di 10 hari terakhir Ramadan. Taharraw Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhir min Ramadan. Demikian sabda Rasul, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kemudian ulama ada yang menandai, ada Imam Al-Ghazali, kemudian juga ada Imam Abul Hasan As-Sadzili. Beliau berdua ini menandai turunnya Lailatul Qadar dari awal Ramadan, dari turunnya awal Ramadan, itu ya. Saya bacakan prediksi dari Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri. Jadi malam Lailatul Qadar bisa dilihat dari awal hari pertama Ramadan itu masuk di tanggal 1 Ramadannya, bisa dilihat seperti itu. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fahiya lailatul tis'in wa ishrina. Jika awal Ramadan bertepatan dengan hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada tanggal 29 Ramadan. Aw yaumul itsnain, jika hari Senin, fahiya lailatul ihda wa ishrina, maka Lailatul Qadarnya di tanggal 21. Aw yaumul tsulatsa, jika hari Selasa, awil Jumat atau hari Jumat, fahiya lailatul sab'in wa ishrina, maka di tanggal 27. Awil Khamis, tetapi jika di hari Kamis, fahiya lailatul khamsin wa ishrina, dia jatuh di malam 25. Dan yang terakhir aw yaumus sabti, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, fahiya lailatul thalatsin wa ishrina, malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, lain juga seorang ulama sufi terkemuka, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau punya pendapat yang berbeda. Ya, karena awalul ahad falailatul tis'in wa ishrina, jika hari Ahad jatuh awalnya bulan Ramadan, maka malam Lailatul Qadar di tanggal 29. Awal Itsnain, jika hari Senin, fa ihda wa ishrina, maka di tanggal 21 Lailatul Qadarnya. Awil Tsulatsa, jika hari Selasa, fa sab'un wa ishrina, tanggal 27 Lailatul Qadarnya. Awil Arbi'a, tapi jika hari Rabu, fatis ata asyara, maka jatuh di malam 19. Berbeda, di luar dari 10 hari terakhir, betul. Awil Khamisa, kalau jika dia jatuh awal Ramadan di hari Kamis, fa khamsun wa ishrina, maka tanggal 25 Ramadan sebagai malam Lailatul Qadar. Awil Jum'ah, jika hari Jumat, fa sab'ata asyara, maka tanggal 17 Ramadan.
mundur lagi ya Betul. Ustazah ya. Yang Imam Abul Hasan Asyajili. Yang terakhir awis sabta. Jika hari Sabtu awal Ramadan fasalatun wa isyrina, maka Ramadannya maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Dia ada perbedaan yang mendasar antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Asyajili, Imam Abul Hasan Asyajili. Perbedaan ini mungkin tergantung dari pengalaman spiritual beliau. Hanya kemudian keluar prediksi-prediksi semacam ini. Seperti itu. Tapi kembali lagi itu adalah rahasia Allah. Betul sekali. Betul. Ini bukan urusan hitung-menghitung matematika gitu ya. Kemudian juga prediksi dan juga pendapat para ulama yang mungkin terjadi pada beliau gitu. Betul. Tapi bagaimana Allah punya rahasia sendiri. Di mana nih malam Lailatul Qadar, artinya juga ketika kita beribadah tidak menghitung ya Ustazah ya. Itu salah satu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar disembunyikan waktunya, agar ibadah kita tidak hanya bergantung kepada malam-malam itu saja. Misalkan malam ganjil, hanya malam ganjil saja kita bangun malam, di luar itu kita tidak bangun malam. Jadi ibadah kita tidak tergantung dari malamnya. Kita ini ibadah kepada Allah di setiap malam di bulan Ramadan memang benar-benar kita pergunakan momentum Ramadan itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sekedar bergantung pada Lailatul Qadar. Makanya kemudian waktunya samar. Walaupun ada prediksi-prediksi, tetap saja sifatnya samar dan menjadi rahasia Allah. Iya, tadi juga disampaikan bahwa tanda malam Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak ada hujan, tidak ada awan, kemudian tidak ada bintang, tidak ada angin, dan besoknya matahari terbit tapi tidak terik. Tidak bercahaya ya, tidak ya betul-betul tidak terik. Ya. Itu apa Ustazah? Karena ketika dahulu Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Quran, tanda seperti itu apakah juga memperingati sama seperti ini hari lahirnya Al-Quran gitu Ustazah? Apakah sama seperti itu Ustazah? Bentuk kode alam gitu, kode alam. Karena memang Lailatul Qadar itu identiknya memang tenang, malam itu tenang. Dan yang merasakan juga mengalami kok beda ya dengan malam-malam yang lain gitu. Apa ya, bawaannya pada dirinya itu kok terasa sejuk, saya kok semakin dekat dengan Allah. Begitu memang mungkin bisa dikatakan juga kode alam, mungkin juga seperti apa ya, dikatakan alam pun juga ikut merayakan Lailatul Qadar. Alam pun ikut memberikan tanda bahwa ayo manusia, sekarang lagi waktu yang istimewa nih. Seperti itu ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau semisal kita berhalangan beribadah saat 10 hari terakhir Ramadan atau malam Lailatul Qadar, ditandai dengan 10 hari, anggaplah seperti itu ya, 10 hari terakhir gitu. Kita berhalangan, entah itu haid atau sakit, apakah kita bisa menggantinya dengan ibadah yang lain, entah misal zikir atau amalan-amalan yang lain? Ya tentu. Tidak ada penghalang bagi orang yang berhalangan untuk tetap ingat kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah. Tentu dengan memperhatikan hal-hal terlarang apa yang dia harus hindari ketika berhalangan. Misalkan seperti perempuan, maka otomatis dia tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, di luar dari itu banyak sekali yang bisa dia lakukan. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasul, apa yang harus aku lakukan ya Rasul ketika bertemu Lailatul Qadar? Rasul sampaikan, perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan bukan Al-Quran, bukan bacaan Al-Quran, maka kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya dengan doa ini. Yang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah. Kalau misalkan sudah, apalagi ya, udah ribuan mungkin, kita bisa pakai istighfar. Mana manusia tidak punya dosa? Istighfar kita apa ya? Kita bombardir dengan istighfar sebagai bentuk dari permohonan kita kepada Allah. Kemudian bisa sholawat juga, sholawatnya. Pada dasarnya semua bacaan zikir itu bagus semua ya Ustazah ya. Tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tahu artinya. Betul. Nah, ketika lebih kena ke dalam hati kalau hanya sekedar zikir tapi kita nggak tahu artinya, itu juga katanya pahalanya nggak begitu ini gitu ya. Ya, tetap ada pahala, cuma mungkin nggak ada efek buat dirinya. Kurang mengena. Ya, kurang mengena, nggak ada efek. Ya, kalau untuk tanda-tanda orang yang mendapatkan syafaat atau pahala di malam Lailatul Qadar ditandai dengan apa Ustazah? Kalau
tanda-tanda An-Nur gitu, bercahaya, wajahnya glowing. tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, tentu juga sama, kurang lebih sama dengan tanda-tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah. Puasanya, sholatnya gitu ya. Apa itu? Ada perubahan yang lebih baik. Ada perubahan yang lebih baik dari dirinya. Yang kemarin mungkin tidak empati, setelahnya berubah empati. Yang kemarin mungkin sholatnya masih bolong, setelahnya mungkin tidak pernah bolong lagi. Yang kemarin sholat tetapi tidak begitu senang berjamaah gitu ya, begitu mendapati Lailatul Qadar atau keluar dari Ramadan, dia lebih senang berjamaah. Yang kemarin misalkan mohon maaf agak menyimpan kepada hartanya, keluar dari Ramadan atau dia mendapati Lailatul Qadar, dia menjadi lebih loman, lebih senang berbagi kepada orang lain dan hal-hal baik lainnya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui kita ini ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak, kita melihat pada diri kita apa sudah lebih baik dari kemarin-kemarin atau tetap saja seperti itu, atau jangan-jangan lebih buruk. Naudzubillah min dzalik. Cara kita mempertahankan ketika semisal kita, mudah-mudahan ya, amin ya, amin menjadi doa kita semua. Iya, kita mendapatkan syafaat atau pahala di malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana cara kita mempertahankannya agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, Ustazah? Baik. Cara mempertahankan kan kayaknya lebih susah ya, daripada mendapatkan. Betul. Kita tahu bahwa namanya iman itu naik turun, milik manusia, milik manusia. Kadang tiba-tiba kita jadi seperti malaikat, kadang lebih jahat dari setan gitu ya. Setan kayak berbaju manusia. Iya betul. Makanya kemarin ada apa semacam anekdot gitu kan. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kok ada ya manusia yang kayak setan gitu ya, karena dia sudah menjadi setan yang tidak bisa dibelenggu. Baik, iman itu naik turun sehingga kadang kita baik, kadang kita jatuh ke lembah maksiat. Maka untuk mempertahankannya, kalau saya pribadi itu yang pertama adalah memohon kepada Allah, memohon. Jangan pernah berhenti untuk kita itu memohon kepada Allah supaya diberikan iman yang kokoh, supaya diberikan istiqomah dalam beribadah, dalam hal-hal kebaikan. Jadi beribadah itu kan tidak harus selalu kita menghadap kepada Allah, berbakti pada orang tua, berbakti kepada suami, kemudian sayang pada anak-anak yatim, berbagi kepada kaum fakir, itu kan juga bagian dari ibadah. Baik dalam hablum minan nas, itu juga bagian dari ibadah. Kita memohon supaya diberi istiqomah oleh Allah, diberikan kokoh iman dan Islam. Itu yang pertama. Kalau satu yang utama adalah Allahnya kita deketi dulu, Allahnya kita pepet terus supaya kita ini istiqomah, supaya ini tetap ada di jalan Allah. Walaupun misalkan kita belok sama Allah dibelokkan lagi ke jalan yang lurus. Kalau kata Habib Umar bin Hafid itu, kalau kamu jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jangan jatuh dibiarkan jatuh. Ya udah kadung maksiat, udah teruskan. Jangan, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jangan berhenti untuk terus bangkit. Seperti itu. Yang kedua, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Gitu. Sering berkumpul dengan orang. Mungkin kita tidak bisa sesolih mereka. Tapi ketika kita dipandang oleh mereka, oleh beliau-beliau itu, Allah barangkali kemudian memberikan hidayahnya kepada kita. Dengan kita, makanya kita cari circle yang baik gitu kan. Saya sering hadir ke majelis taklim, ke pengajian seperti itu. Minimal kita itu bisa melihat orang soleh yang memberikan tausiahnya kepada kita. Iya, seperti itu. Kira-kira dua hal itulah. Iya. Barangkali juga lingkungan kadang juga menjadi satu tantangan tersendiri membentuk pribadi seseorang. Tapi kalau misalnya kita punya prinsip, kita punya satu pedoman sendiri, walaupun lingkungannya mungkin tidak baik, kita bisa memfilter gitu ya Ustazah ya. Iya bisa. Bahkan lebih oke-nya lagi kita bisa mewarnai. Bukan kita yang diwarnai, tapi kita yang bisa mewarnai lingkungan kita dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Karena biasanya godaannya dari lingkungan. Iya betul sekali. Ya. Barangkali yang terakhir ini Ustazah tentang makna Lailatul Qadar agar kita benar-benar kembali fitrah ketika kita mendapatkan itu. Amin, mudah-mudahan menjadi manusia yang lebih baik lagi, walaupun dalam tanda kutip mungkin belum beruntung
karena beberapa faktor, entah sakit atau apapun gitu. Bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mungkin tidak mengejar Lailatul Qadar, tapi kita lebih memilih berpuasa atau menjalankan ibadah karena Allah, tidak semata-mata mengejar Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Ya baik, dari kita sudah oleh Allah ditakdirkan dapat menikmati Ramadan, itu sudah nikmat yang luar biasa, perlu kita syukuri. Dari situ saja kita sudah harus bisa mengambil momentum ini, karena belum tentu di tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Kita tahu ya bagaimana Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, bagaimana Allah itu menurunkan rahmatnya sebanyak-banyaknya seluas-luasnya di bulan Ramadan. Maka ketika sudah start di malam 1 Ramadan, kita sudah tidak berpikir Lailatul Qadar dan segala macam. Ayo kita kencangkan ikat pinggang lebih keras lagi, kencangkan perut lebih keras lagi, ayo tidurnya mulai dikurangi lagi, ayo kita punya target. Kalau Ramadan ini saya harus hatam Al-Quran berapa kali, mumpung sekarang Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu satu huruf mengaji itu 10 rahmat, 10 kebaikan. Di bulan Ramadan sudah dilipat gandakan lagi. Apalagi kita kejar sholat berjamaah, terus seperti itu. Kebaikan-kebaikan apa? Ibu-ibu, jangan pesimis. Anda menyiapkan buka dan sahur di dapur itu juga pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Jadi jangan iri ya kepada bapak-bapak yang mungkin ibadahnya lebih banyak. Insya Allah juga ada surga buat ibu-ibu yang menyiapkan persiapan buka dan sahur untuk keluarganya. Jadi ketika sudah masuk Ramadan, kita sudah mulai niatkan, saya harus seperti ini, target-target apa yang harus saya sampaikan, yang harus saya penuhi. Dengan tentu saya kembali ke yang tadi ya Mbak ya, berdoa, memohon kepada Allah. Nggak ada, kita nggak mampu kalau kita tidak meminta kepada Allah. Mampukan hamba ya Allah, mampukan hamba ya Allah, terus mampukan hamba. Apa ya kalau bahasa Mandarin itu parnyoonan, seperti itu. Benar-benar kita, Allah benar-benar diminta oleh kita supaya bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Jadi perkara Lailatul Qadar nanti kita dapat atau tidak dapat, yang penting dari awal kita sudah niatkan, kita benar-benar memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kemudian ketika keluar dari Ramadan ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik, seperti yang dalam Al-Quran dikatakan lil muttaqina imama, yang menjadi orang yang lebih bertakwa. Kita sekarang jadi orang takwa, tapi ketika keluar Ramadan menjadi lebih bertakwa lagi. Dan terus menjaga ya Ustaz. Lah betul. Menjaga kualitas keimanan kita itu. Menjaga kualitas keimanan kita, karena keluar Ramadan sudah beda vibe-nya. Ya sudah beda sekali. Maka apa ya, dalam Ramadan itu kan gini, di mana-mana dengar orang tadarus, di mana-mana tausiah, sehingga kita otomatis jadi ikut merasakan ademnya. Ketika di luar Ramadan sudah berbeda, Nah, ini di luar Ramadan ini jadi PR kita bersama untuk bisa tetap mempertahankan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumedap.net, sebelum terlambat, mari berburu Lailatul Qadar dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak hanya pada malam ganjil dan tidak berspekulasi kapan Lailatul Qadar itu terjadi, tetapi fokuslah beribadah 10 hari akhir di bulan Ramadan ini. Meskipun saat ini kita berada dalam segala keterbatasan, tetaplah semangat menikmati madrasah Ramadan. Mungkin aktivitas kita terbatas, namun ampunan dan ganjaran pahala yang Allah berikan tidak terbatas. Terima kasih Ustazah Aisyah Mutia Triani, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dan pahala Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumedap.net, usai sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi khusus Ramadan edisi kali ini. Saya Diana dan juga Ustadz Aisyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.